Gara-gara menghayal dapat suami kaya, jadi malu tidak terkira. Ah, malunya. Sepanjang jalan dari musola, aku terus menggerutu. Bayangkan saja, tadi di dalam sana, aku jadi pusat perhatian. Yang sholat pun bukan orang sembarangan. Semuanya orang-orang cerdas yang memiliki peran penting di rumah sakit ini. Dokter, suster, sampai tukang masak rumah sakit ikut menertawakan kebodohanku tadi. Rasanya tubuhku ingin menghilang seperti bau kentut yang tidak bertahan lama. Tapi sayangnya tidak bisa. Aku harus tetap bertahan meski malu sampai ke tulang sumsum. Aku tidak menjual Raniah, Teh. Aku hanya memberikan jalan agar dia bisa bahagia. Kakiku berhenti melangkah saat terdengar seseorang tengah berbicara di dalam sana. Aku kenal, dan itu adalah Bibi. Bibi kesini sepagi ini. Bahagia katamu dengan menjadi istri kedua dan hanya untuk teman sepi. Bagaimana nasib putriku jika nanti istri pria itu tahu suaminya menikah dengan anakku? Pastilah kesengsaraan yang akan didapat Rania. Itu suara ibu. Meski lemah, tapi terdengar menekankan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Jika dari obrolan mereka, sepertinya yang dibahas adalah diriku. Dan pria beristri, jangan-jangan Bibi adalah dalang dari datangnya pria berbulu itu. Aku menggelengkan kepala, tidak menyangka jika Bibi yang menjadi petunjuk pria itu untuk datang ke rumahku. Aku masih bergeming di tempat yang sama, di depan pintu ruang rawat ibu untuk mendengarkan percakapan dua saudara itu. Tidak akan ada yang sengsara jika Rania cerdas. Apa susahnya menikah, lalu mengumpulkan uang sebanyak mungkin dari juragan tambah itu. Jikapun nanti akan diceraikan dan si juragan kembali ke istrinya, Rania akan untung karena sudah mendapat banyak uang. Kalau banyak uang, tidak akan ada pria yang tidak mau sama Rania. Dia bisa kembali menikah dengan pria manapun. Tutur Bibi membuatku tercengang. Sungguh luar biasa pemikiran yang dimiliki adiknya ibu itu. Dia seperti Tuhan yang merencanakan kehidupanku ke depannya. Seperti peramal, dia memprediksikan aku akan bahagia setelah menjanda. Sungguh pemikiran yang dangkal. Sakit hati dengan ucapan Bibi, aku memutuskan untuk keluar dari rumah sakit, pergi ke parkiran, mencari sepeda motor wanita tambun itu. Aku tahu ini salah, tapi hanya dengan ini aku memberikan pelajaran untuk dia, untuk orang yang sudah membuat ibu masuk ke rumah sakit dengan mendatangkan pria berbulu bernama Joko itu. Itu dia motornya, ucapku saat melihat kendaraan roda 2 yang terparkir berjejer dengan yang lainnya. Aku tidak akan mungkin salah, karena motor metik milik Bibi ini memiliki ciri khas tersendiri. Ada foto anaknya yang ditempelkan di depan motornya. Mataku celingukan, menyisir ke penjuru parkiran. Bukan takut orang, tapi takut ada satpam yang melihat aksiku. Aku berjongkok, meraba ban motor bagian depan, dan seperti ada angin segar yang keluar dari dalam ban motor milik Bibi ini. Setelah selesai, aku berdiri, merapikan penampilanku dan kembali ke ruangan ibu. Bibi melihatku dengan menarik sebelah sudut bibirnya ke atas. Aku tidak memperdulikan, memilih duduk di ranjang ibu, lalu mengusap lengannya. "Kok lama?" tanya ibu dengan mata sayunya. "Tadi Rania sempat nyasar, Bu. Jadinya muter-muter," jawabku berdusta. "Dasar udik, makanya jangan diem di rumah terus. Ngelonin tembok aja bisamu. Main HP kayak orang penting, padahal makan cuma sama kerupuk doang. Kerja, cari pengalaman." "Ning, sudah hentikan. Rania ini anakku, biar jadi urusanku. Dia kerja atau tidak, itu bukan urusanmu. Toh dia tidak kerja pun, dia tidak minta makan sama kamu kan?
Bibi mendelikan mata saat ibu membelaku. Tidak berapa lama, wanita itu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia marah dan pasti akan ngadu sama saudara-saudaranya yang lain. Aku dan ibu akan jadi bahan omongan saudara, bahkan tetangganya. Sudah pasti itu. Jangan diambil hati ucapan bibimu, Ran. Jangan dipikirkan. Ibu mengusap tanganku yang berada di sebelah lengannya. Bukan omongan bibi yang Rani pikirkan, tapi kesehatan ibu. Cepat sembuh ya, Bu. Ibu mengangguk lemah. Dengan mata terpejam sebentar, kemudian perawat datang mengantar sarapan untuk ibu. Dihabiskan ya, Bu. Nanti setelahnya minum obat yang sudah saya bawakan, ujar perawat itu seraya menyimpan nampan di atas nakas. Ibu meringis melihat bubur nasi beserta lauk yang disimpan terpisah di nampan itu. Aku mengambil satu sendok bubur lalu memberikannya kepada ibu. Enggak mau, Ran, enggak enak, tolaknya, seraya menjauhkan tanganku dari bibirnya. Kan biar sembuh, Bu, biar cepat pulang, jangan nasi itu. Ibu tidak mau. Kamu beli lontong atau nasi biasa deh di luar. Ibu tidak mau makan itu. Aku mengembuskan nafas kasar dengan penolakan ibu. Tapi Bu, kata perawatnya, ibu tidak boleh makan makanan dari luar. Harus dari dalam rumah sakit. Aku terus membujuk agar ibu mau makan. Namun gagal. Ibu tetap enggan menyentuh makanannya. Terpaksa aku harus keluar membeli nasi yang sesuai selera ibu. Kata dokter, ibu sakit tifus dan disarankan untuk makan makanan dari rumah sakit agar terjamin kebersihannya. Tapi kalau ibu tidak mau, aku harus apa? Hanya bisa mengalah dan mencari makanan yang menurutku bersih. Bu, maaf, mau numpang tanya, kalau di sekitar sini rumah makan di sebelah mana ya? Tanyaku pada ibu-ibu yang baru saja masuk dengan kantong belanjaannya di tangannya. Entah dia mau besuk atau habis belanja makanan dari luar. Si Eneng lurus setelah keluar dari gerbang rumah sakit, belok kanan. Di sana ada rumah makan paling enak dan paling ekonomis di sini. Namanya warung makan Haji Dahlia. Aku manggut-manggut tanda mengerti. Aku pun berniat pergi ke sana untuk membeli sarapan, sekaligus makan siang untukku nanti. Saat hendak memang pergi, tiba-tiba ibu tadi memanggilku kembali. Ada apa, Bu? Tanyaku. Di sana, Neng harus sabar nunggu, soalnya antri, tutur ibu itu lagi dengan senyum yang mengembang, sama seperti tubuhnya yang mengembang sempurna. Astagfirullah, tidak boleh main fisik. Setelah sampai di depan warung makan yang dimaksud ibu tadi, aku berdiri menunggu pemilik warung yang kata tetangganya sedang mengantarkan pesanan. Mari, Neng masuk. Mau beli sayur apa? Aku berbalik badan melihat pada seseorang yang menepuk pundakku. Mataku membulat saat melihat ternyata ibu-ibu yang aku temui di parkiran rumah sakit adalah pemilik warung makan ini. Kaget ya? Hehehe, mari masuk, ujarnya lagi seraya membuka tirai yang menutupi rak berisikan berbagai jenis lauk matang. Astaga, jadi obrolan kami tadi adalah promosi terselubung. Aku acungi jempol untuk marketing Ibu Haji Dahlia ini. Usai membeli sayur matang beserta nasinya, aku pun kembali ke rumah sakit. Cepat-cepat aku jalan, karena ibu pasti sudah menunggu lama. Saking cepatnya aku berjalan hingga tidak sengaja menubruk pundak seorang wanita yang tengah berjalan dari arah berlawanan. Tasnya jatuh, bersamaan dengan kresek yang aku bawa pun ikut terjatuh. Rani ya, aku mendongak, kemudian kembali berdiri setelah memasukkan kembali sayur yang tadi keluar dari dalam tempatnya. Untungnya masih memakai plastik yang kuat, jadi sayurnya tidak tumpah. Ibu, kataku, sama kagetnya dengan wanita itu. Jadi, ibumu dirawat di rumah sakit ini? Tanyanya dengan telunjuk diarahkan ke bawah. Dia adalah ibunya Dimas.
seorang ibu dan calon mertua yang memiliki kriteria tinggi dalam menentukan calon menantu. Iya Bu, sakit apa? Tanyanya lagi. Kata dokter, tipes. Ya ampun, penyakit orang miskin itu begitu ya. Tipes, diare, cacingan, borok. Paling tinggi itu mah. Lambungnya keroncongan karena kagak diisi nasi. Cuma makan angin sama khayalan doang. Kasian. Aku mengusap dada seraya beristighfar mendengar kata-kata hinaan yang keluar dari bibir wanita seumuran ibu itu. Meskipun tidak secara gamblang mengejekku, tapi aku tahu jika dia tengah memperjelas level sosial di antara kami. Dia orang kaya, sedangkan aku on the way kaya raya. Amin. Kalau saya dan keluarga sakitnya itu levelnya tingkat tinggi, seperti kolesterol, gula darah, sama liver. Mana punya saya penyakit macam begitu. Ibumu dirawat di ruangan mana? Kali aja setelah menjenguk saudara, saya nanti ke sana buat lihat ruangan ibumu, ujar ibunya Dimas lagi. Ibu saya di ruangan Kinanti, Bu. Oh, ruangan BPJS. Ya ampun, kasihan sekali kalian ini. Sudahlah penyakitnya murahan, dibayar pakai kartu pula. Aku mengeratkan pegangan tangan pada tali kresek. Ingin aku melemparkan semua sayur yang aku bawa hingga mengenai mulut wanita itu. Namun, aku harus bisa menahannya. Sebagai orang normal dan sehat, aku tidak harus membalas orang yang pikiran serta hatinya yang tengah sakit. Sabar. Ya, begitulah Bu. Kami memang beda sama ibu. Kalau level kami ini sakit diare, cacingan sama borokan, kambuh bersamaan, bisa sembuh. Tapi kalau level ibu sakit kolesterol, liver, sama gula darah kambuh bersamaan, koid Bu. Paling rendah hanya sampai stroke. Selamat ya Bu atas penyakitnya, ujarku dengan senyum penuh kepalsuan. Ibunya Dimas menarik napas dengan wajah yang sudah merah padam. Aku langsung pergi sebelum asap keluar dari kedua telinga serta lubang hidung wanita itu. Bahaya, rumah sakit bisa kebakaran. Bersambung.